Kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian oleh Gregorius Ronatanur membuka tabir baru wajah lembaga peradilan tanah air. Dalam pengembangan perkara suap 3 hakim pengadilan negeri Surabaya yang memutus bebas Ronatanur dari jerat hukum, penyidik Kejaksaan Agung justru menemukan adanya dugaan praktik maklar kasus di tingkat kasasi. Seorang pensiunan PNS Mahkamah Agung dengan harta fantastis ditangkap karena diduga terlibat dalam pengurusan perkara sang terpidana. Wajah pengadilan negara tertinggi Mahkamah Agung kembali tercoreng setelah penyidik Kejaksaan Agung menangkap salah satu pensiunan PNS Mahkamah Agung bernama Zarof Richard 24 Oktober lalu. Zarof diduga menerima suap dan menjadi maklar kasus dalam penanganan kasasi perkara pembunuhan yang melibatkan terpidana Ronatanur. Usai melakukan penangkapan terhadap Zarof Richard, penyidik Kejaksaan Agung kemudian melakukan penggeledahan di kediaman Zarof, kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Betapa kagetnya para penyidik ketika di sana mereka menemukan uang tunai senilai hampir 1 triliun rupiah dan emas seberat 51 kg. Jumlah aset itu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Zarof per 2022 lalu yang mencapai 51 miliar rupiah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar menyebut, uang hampir 1 triliun rupiah dan 51 kg emas itu dikumpulkan Zarof selama 10 tahun dalam berbagai pengurusan perkara. Ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara. Sebagian besar pengurusan perkara. Senin siang, juru bicara Mahkamah Agung menyatakan pihaknya membentuk tim pemeriksa yang terdiri dari Ketua Kamar Pengawasan dan Sekretaris Kepala Badan Pengawasan untuk mengklarifikasi temuan penyidik Kejaksaan Agung pada 3 hakim kasasi yang menangani perkara Gregorius Ronatanur. Ada tersangka ya yang ketangkap itu, keterangan dari Kejaksaan Agung bahwa sudah menghubungi salah satu majelis hakim dengan inisial S, kalau nggak salah gitu. Oleh karena itu ya tentunya yang akan kita tindak lanjuti yang itu ya statement di Kejaksaan Agung itu yang tentunya yang majelis yang menangani perkara kasasi Ronatanur itu yang akan kita periksa ya. Mafia hukum bergerak di ruang gelap. Mereka bermain perkara supaya yang punya uang bisa dimenangkan. Markus alias maklar kasus di lingkungan Mahkamah Agung bukan kali pertama. Ada daftar panjang kasus korupsi yang melibatkan Mahkamah Agung di berbagai lapisan. Mulai dari PNS, panitera, hingga melibatkan sejumlah hakim agungnya. Lantas, apakah penangkapan Zarof Richard bisa jadi momentum bersih-bersih mafia peradilan? Aidul Fitri Siada Azhari, guru besar ilmu hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial periode 2015-2020 menyatakan, pengangkatan Sunarto sebagai Ketua Mahkamah Agung baru diharapkan dapat mengembalikan integritas lembaga peradilan ini. Ini bisa jadi momentum besar yang menimbulkan kesadaran mendorong terutama Ketua Mahkamah Agung baru untuk melakukan reformasi besar-besaran ya, di lingkungan Mahkamah Agung, bukan saja menyangkut struktural, tapi yang terpenting adalah soal integritas. Karena kita lihat kalau sampai 1 triliun itu tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu orang. Dia mesti berjejaring, ya. Tidak mungkin satu orang ini bisa mengumpulkan 1 triliun. Dia dan jejaringnya ini yang harus kita bongkar ya. Dan saya yakin kalau melihat kasus seperti Gazalba ini, jejaring juga masuk ke dalam lingkaran Mahkamah Agung. Meskipun kita tidak bisa memastikan apakah
ada hakim agung yang terlibat. Mantan pejabat eselon 2 Mahkamah Agung Zarof Richard dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Ia diduga melakukan pemufakatan jahat dengan Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Lisa diduga meminta Zarof mengupayakan para hakim agung supaya Ronald Tanur dinyatakan tidak bersalah di tingkat kasasi dengan iming-iming uang sebesar 5 miliar rupiah. Sebagai imbalannya, Zarof dijanjikan mendapat fee sebesar 1 miliar rupiah. Mahardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.